Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah. Pada hari Selasa sore ini kita bisa bertemu lagi di pelajaran akidah. Tentunya kita di sepekan lagi ya akan menuju saum di bulan Ramadan. Maka tentunya semoga Ramadan kita bisa kita jalani dengan paripurna dan dengan semaksimal mungkin untuk tentunya meraih predikat ketakwaan, akan membuahkan predikat mukmin yang ideal, yang dengan prinsip-prinsip takwa. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan tentang Ahlus Sunnah. Kemarin sudah dibahas tentang makna Ahlus Sunnah itu sendiri ya. Sekarang kita lihat dari segi hadisnya, sebagaimana sabda beliau, inni qad taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma. Sungguh telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat. Kitab Allahi wa sunnati. Keduanya adalah kitab Allah dan sunnahku. Dan keduanya walan yatafarraqu hatta yurida alal haud. Keduanya tidak akan pernah tercerai-berai atau terpisahkan sehingga keduanya mendatangiku kelak di sisi al-haud. Hadis riwayat Al-Hakim. Artinya bagaimana orang yang mengikuti Quran dan Sunnah ya, atau tergabung dalam Ahlus Sunnah ya, yaitu pengikut Ahlus Sunnah itu sendiri, yaitu adalah pengikut Sunnah gitu ya gitu. Jadi itu Ahlus Sunnah ya, bukan hanya sekedar klaim gitu ya gitu. Kadang jangankan hanya di suatu masyarakat ya, kadang di suatu kelompok juga mengklaim saya Quran Sunnah ya, Quran Sunnah, padahal perbuatannya masih jauh daripada Quran Sunnah gitu ya gitu. Quran Sunnah, Quran ditinggalkan, tadi baca, itu kan sama saja dengan bohong gitu. Kita malain Quran Sunnah artinya gitu. Ya, Quran ditinggalkan gitu ya. Atau misalnya Quran saja gitu ya, diperbagus tahsinya, tajwidnya, dihafalkan, tadarus, tapi tanpa mengikuti sunnah itu juga sama saja gitu ya. Jadi harus ada dua sisi ini gitu ya, Quran dan sunnah gitu. Ini berkaitan, tidak bisa dipisahkan gitu. Dan orang yang mengikutinya kelak akan menemui Nabi di telaga Al-Haud. Sabda beliau yang lain, fa'alaikum bisunnati wasannatin atau wasannatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyina addu alaiha min nawajid. Karena itu hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk
gigitlah ia dengan gigi geraham. Hadis riwayat Abu Daud, ini bisa dilihat aja keterangannya ya. Jadi dalam hadis ini memerintahkan supaya berpegang pada Quran dan Sunnah ya. Yaitu pada sunnahnya Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelah Nabi ya. Yang mereka mendapatkan apa? Petunjuk. Dan juga ada perintah agar menggigitnya dengan gigi geraham. Artinya menggigitnya dengan sangat kuat ya. Bukan hanya sekedar pengkelaiman perkataan saja, tapi harus benar-benar terrealisasikan dengan sebuah perbuatan. Bagaimana sunnah itu ya? Jangan berkata Quran sunnah katanya menjemaah hese katanya itu. Berkata Quran sunnah katanya itu. Atau berkata Quran sunnah tapi tidak mau belajar ilmu. Nah itu gitu. Jadi sama saja dengan dusta itu ya gitu. Masih banyak yang seperti itu ya. Karena itu kata penulis, kesimpulannya bahwasanya dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Ahlussunnah adalah umat Islam yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan cara berakidah, ibadah, akhlak dan juga muamalah sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya. Itulah Ahlussunnah itu. Bahwa mereka setiap jenjang perbuatannya itu sesuai dengan Quran Sunnah gitu ya gitu. Baik akidah, akhlak, ibadah, hubungan dengan manusia, semuanya adalah dengan sesuai Quran dan Sunnah gitu ya gitu. Nah sekarang ahlu jamaah ya. Panjang nih juga ya. Belum makna jamaahnya nih. Kita belum ke pengertian gitu ya. Ini baru definisi gitu ya. Jeronya. Ya menuntut ilmu gitu ya gitu. Harus menyelam gitu ya, terus menyelam gitu ya gitu. Duwi ka jero-jerona gitu ya. Itulah menuntut ilmunya. Yang apal benar-benar seluk-beluknya gitu ya, dasar-dasarnya itu harus menyelam, menuntut ilmu gitu ya gitu. Jadi kalau dia diam di rumah gitu ya, atau tidak mau menyelam menuntut ilmu ya berat juga gitu ya gitu. Saya ngerti Islam gitu ya. Aduh. Masih jauh dari harapan tuh ya. Maka sampai mana usaha kita gitu ya. Ada yang belajar itu sampai ongkos gitu ya. Ada yang belajar itu sampai berjalan tuh ya. Aduh. Dugi kaget gitu nah gitu ya. Kita yang dekat saja kadang wah gitunya sedekat gitunya cakat tinggal ngelengkah gitunya gitu. Susah gitunya gitu. Susahnya minta ampun gitu. Sehingga ya panjang-panjang kumaha gitunya. Panjang teuing gitunya. Wah, akhirnya panjang teuing nyerah kayak gitu untuk nama gitunya gitu. Nah makanya ini konsistensi di sini itu terus perlu diuji gitunya gitu. Apalagi di masa-masa kini banyak yang mundur gitu ya gitu. Makanya saya apresiasi di sini terus gitu ya maju gitu ya gitu. Hingga terus melaju nanti menyelesaikan tentang Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Ini akan begitu pentingnya kita
terus belajar gitu ya. Baik, tidak perlu lama-lama mukadimahnya ya, langsung ke ahlul jamaah. Apa itu ahlul jamaah ya? Ahlul jamaah itu berarti pengikut jamaah gitu. Secara bahasa, jamaah itu sebuah kelompok ya, sebuah perkumpulan, kesepakatan dan persatuan ya. Nama ini diambil dari banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih yang memerintahkan umat Islam untuk berjamaah dan melarang mereka dari berpecah belah. Nah, nanti ada jamaah yang disebutkan dalam ayat Al-Quran gitu ya gitu, dan hadis-hadisnya gitu. Ada yang pengertian abstrak, yaitu aspek ilmu, manhaj dan akidah. Ada yang pengertian konkret, yaitu aspek fisik gitu. Apa yaitu yang abstrak? Abstrak itu bermakna bersepakat dalam mengikuti suatu akidah ya. Akidah tidak boleh beda ya. Suatu ilmu dan satu manhaj atau metode, yaitu apa? Quran dan sunnah, itu aja simpelnya ya. Memahami serta mengamalkan sebagaimana pemahaman dan pengamalan para sahabat Rasulullah. Dan nanti hadisnya diterangkan saja di kesempatan yang lain ya. Jadi bagaimana jamaah itu adalah orang yang mengikuti, memahami dan mengamalkan apa? Quran dan sunnah itu ya. Itu jamaah itu ya. Memahami, mengikuti, mengamalkan Quran dan sunnah gitu ya, gitu. Ada yang satu sisi Ahlus sunnah wal jamaah gitu ya, perkataannya gitu ya gitu. Perkataannya tapi belum terwujud dengan pengamalan gitu ya gitu. Gitu. Saur orang mah cenah sanes ahlus sunnah gitu nya. Tapi ahlul nya eta gitu lah gitu. Ayo mengaku ahlus sunnah tapi masih menyimpang dari ajaran Nabi gitu nya gitu. Nah itu. Atau juga ada yang mengatakan ahlus sunnah gitu ya gitu. Tapi masih jauh dari sunnah Nabi gitu ya. Diajak jamaah hese, diajak ngaji hese. Nah itu kita samikan ya. Emang aku paling jamaah gitu ya gitu, paling jamaah gitu. Nah ini ya jamaah sah gitu ya gitu. Gitu. Ada ya. Karena itu pengertian ini disebutkan bahwa jamaah berarti mengikuti kebenaran, meski kebenaran itu adalah diikuti hanya seorang gitu ya. Dan meninggalkan kebatilan, meski kebatilan itu diikuti oleh mayoritas manusia. Itu karena kan ukurannya apa? Quran dan sunnah itu. Kemudian yang kedua, pengertian yang konkret atau aspek fisik. Maksudnya jamaah itu adalah sebuah landasan Islam ya, yaitu pemerintahan Islam yang berdiri di atas landasan Quran dan Sunnah, menerapkan Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup dalam berbangsa, bermasyarakat dan bernegara, dan keabsahan pemerintahan tersebut diakui oleh kaum muslimin. Dan juga maka mengikuti jamaah dalam pengertian ini adalah berarti mendengar dan taat kepada khalifah selama dalam bingkai-bingkai ketaatan ya kepada Allah dan Rasulnya, dan juga tidak memberontak kepada khalifah yang sah sekalipun khalifah itu adalah berlaku zalim ya, selama ia masih menegakkan Quran dan Sunnah ya, walaupun sebagian ya, dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara gitu ya. Nanti ini diterangkan dalilnya di kemudian saja ya.
Karena itu yang lebih menegaskan bahwa makna jamaah dalam hadis ini adalah seorang penguasa muslim ya. Misalnya khalifah gitu ya, atau amirul mukminin gitu ya. Yang diangkat secara sah dan dalam pemerintahannya menerapkan Quran dan Sunnah gitu ya. Jadi dia Quran dan Sunnah bukan? Ya itulah pertanyaan aja tuh ya. Jadi introspeksi buat kita aja gitu ya. Ya jadi nggak bisa panjang-panjang, paling segitu aja dulu ya, walaupun hanya sekitar 15 sampai 16 menit, tapi yang penting menjadi ilmu bagi kita semua dan juga menjadi muhasabah akankah kita termasuk Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak gitu ya. Nanti mungkin akan lebih diperdalam lagi di pertemuan tentang akidah Ahlussunnah ini ya. Insyaallah besok kita lanjut lagi hadis-hadis tentang saum ya. Barakallahu fiikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.